melintas, because you live. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan, kami rindu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah perbaktian kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran kita untuk hari ini berjudul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagiannya yang kelima, ayat tema firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Wahyu 14 ayat 14. Beberapa hari terakhir ini kita telah merenungkan perkembangan teologi pertentangan besar yang diulas oleh Joseph Bates. Pada awal tahun 1847 ia telah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang menjadi gerakan Sabbatarian Adventist bukanlah sekedar dorongan lain menuju pembentukan denominasi lain, melainkan pergerakan nubuatan. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tema pertentangan besar berakar secara kuat dari kitab suci. Banyak orang beranggapan bahwa hal itu berawal dari tulisan-tulisan Ellen White sejak 7 April 1847. Nah, ia juga menyoroti ajaran itu. Tetapi laporan tentang penglihatannya sehubungan dengan topik itu merupakan penguatan atas pendalaman Alkitab oleh Bates dan bukan sebagai asal mulanya. Nah, mari kita amati penglihatannya yang paling awal tentang pertentangan besar. Saudara Bates yang terkasih tulisnya, pada tanggal 7 April 1847, Sabat lalu kita bertemu dengan saudara-saudari terkasih di sini. Nah, tak lama kemudian saya keluar dari perkara-perkara duniawi dan diselimuti oleh suatu penglihatan tentang kemuliaan Allah. Setelah melihat kemuliaan bilik yang kudus, Yesus mengangkat tabir kedua dan saya masuk ke bilik yang maha kudus. Di dalam bilik yang maha kudus saya melihat tabut. Di dalam tabut itu ada loh-loh batu. Nah, Yesus membukanya dan saya melihat 10 perintah di atasnya yang ditulis dengan jari Allah. Di satu loh batu ada 4 perintah dan di loh batu lainnya ada 6 perintah. Nah, 4 perintah di loh batu pertama bersinar lebih terang daripada 6 perintah lainnya. Namun perintah keempat, perintah Sabat, bersinar lebih terang dari semuanya, karena Sabat dikhususkan untuk ditaati demi menghormati nama Allah. Saya melihat bahwa Allah tidak mengubah Sabat karena dia tidak pernah berubah. Nah, saya melihat bahwa Sabat yang kudus adalah dan akan menjadi tembok pemisah antara Israel sejak milik Allah dan orang-orang yang tidak percaya, dan bahwa Sabat adalah pertanyaan besar untuk menyatukan hati orang-orang kudus Allah yang terkasih yang sedang dalam penantian. Ia melanjutkan dengan mencatat bahwa pemberitaan Sabat dengan setia dan pemeliharaannya akan menjadi pekabaran yang kuat, tetapi bahwa pada permulaan masa kesusahan itu akan mendatangkan penganiayaan. Bahkan sampai pada titik di mana semua orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu dan gambarnya tidak dapat membeli atau menjual. Penglihatan itu berakhir dalam penganiayaan lalu pembebasan pada saat kedatangan Yesus yang kedua di awan putih yang besar. Kesimpulannya, Bapa, kami menantikan awan itu dengan segala makna dan berkatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan lagi dengan firman Tuhan pada jam dan saat ini di hari yang baru ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami di hari yang baru ini, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.